Jangan Oke, kayak aku. teman-teman, jumpa lagi di TFH edisi hari Sabtu spesial Ramadan tanggal 17 April. Masih bersama saya yang menggantikan Mas Tio selama bulan Ramadan ini. TFH kali ini akan menampilkan testimoni atau sharing perjalanan KF up and down dari beberapa warrior ya. Dan kali ini narasumber kita malam ini adalah Mbak Agnes Atuahatu atau biasa dipanggil Mbak Agi. Halo, selamat malam Mbak Agi. Selamat malam semuanya. Terima Gimana Mbak? kasih Mas Budi, terima Ya, kasih Mas Tio sama-sama. untuk kesempatannya. Ya, sama-sama Mbak. Jadi seperti hari Rabu kemarin kita sudah dengar narasumber dari salah satu warrior juga, Mas Sugi Hartono. Nah, kali ini kita juga mau kepoin nih Mbak Agi, ya kan? Bagi boleh mulai cerita perjalanan sebelum ber-KF, maksudnya riwayatnya punya apa, terus apa yang memotivasi, kemudian sampai ke apa ini perjalanannya ber-KF, manfaat yang didapatkan, dan yang paling menarik tentunya up and down-nya selama ber-KF. Mau nggak, Mbak? Tapi nanti Kayaknya kita akan diskusinya ya, ya, nanti aku seperti yang Rabu kemarin. Monggo Mbak, iya, silakan. ya. Selamat malam semua, terima kasih yang udah Ya. hadir. Eh, Pertama-tama aku mau cerita bahwa aku KF itu sebenarnya bukan karena aku punya penyakit ini atau tidak tahu. Tidak tahu Hmm. bahwa KF itu adalah gaya hidup yang bikin orang yang punya penyakit jadi sehat atau punya penyakit berat atau apapun, aku nggak, pokoknya blank. Aku Hmm. ketemu sama temanku satu waktu bulan September tahun 2017 saat kita Hmm. lagi eh, apa namanya ngelayat salah Oh, satu teman oke. di kampus yang suaminya meninggal. Nah, Oke. aku ketemu sama temanku tuh yang beratnya tadinya itu 100 lebih. Hmm. Tiba-tiba aku waktu nyari dia tuh nggak kenal gitu. Kok dia orang beda banget gitu loh, jadi lain. Hmm. Terus Hmm. ngobrol cerita terus dia bilang, kamu kenapa bisa kurus begini, kamu ngapain, saya bilang gitu kan, kamu ikut diet apa. Saya nggak Hmm. tertarik sebenarnya sama diet karena berat badan aku juga nggak terlalu yang banyak, aku beratnya itu 47, tapi untuk nuruninnya pun perlu kerja keras dan tidak turun-turun tuh. Ya benar-benar. Terus udah gitu dia cerita, oh ya aku ikut keto. Wow, Gi, kamu tahu nggak? Dia bilang kalau kamu, dia tahu kalau aku suka naik gunung. Ikut keto Hmm. itu, Gi, makannya yang penting nggak boleh makan nasi. Pokoknya dia cuma jelasinnya nggak sedetil kalau kita baca protokol. Yang jelas nggak boleh Hmm. makan karbohidrat, dia bilang itu, nggak sama gula. Terus makannya Hmm. apa? Ya kamu makan daging, makan ikan, makan, oh gitu. Kamu tahu nggak? Itu yang namanya tenaga, Gi, nggak ada matinya, dia bilang. Seriusan, saya langsung gitu. Karena buat saya tenaga itu saya butuhkan kalau saya naik gunung. Hampir setiap bulan tuh saya ikut klub naik Hmm. gunung sama bos saya. Ah. Jadi saya pikir, wow, kenapa nggak gue coba ya? Nggak perlu, pokoknya udah deh, lu coba deh. Pokoknya bilang, temen aku tuh bisa goes yang tadinya gemuk aja, dia bisa goes seberapa kilo, nggak ada matinya. Dia bilang, padahal kita puasa. Oh ya, dia bilang, oke. Nanti setelah kita pulang ini, aku akan cari tahu apa itu keto. Pertama kali Hmm. Google biasa belum ketemu. Terus nanya lagi, apa sih yang mana sih ketonya? Terus dia kasih tunjuk yang ini. Ketofastosis. Oke, masuk. Masuk kan harus ada approval dulu ya, baru masuk ya. Hmm. Hmm. Oke, baca, tapi akhirnya ngeprint protokol supaya Hmm. bisa dibaca. Karena kan aku nggak bisa yang terus-terusan di depan komputer atau laptop atau handphone karena kerja. Hmm. Akhirnya baca di print, dibaca, terus oh ya kalau gitu September aku mulai mengurangi makan nasi, mengurangi gula. Hmm. Karena aku sehari itu minum teh manis panas itu sehari bisa 5 kali. Wow. Ya, ini Lima beneran. kali. Pagi Gila. pagi nggak sarapan, tapi begitu sampai kantor jam 10 aku udah Teh punya manis. nanas, yaitu teh manis, nanas 1 potong begini Hmm. sama pepaya.
ceritanya FC, ceritanya gaya hidup FC. Tahu kan FC? Oke. Nah, udah itu itu sudah aku lakukan bertahun-tahun. Ya. Nah, pantesan ya udah ya, terus ikut. Terus baca. Loh, buah nggak boleh nih. Nanas ini kan manis banget. Oke, aku mulai berhenti. Langsung berhenti total yang namanya minum teh. Nggak mikir itu ya? Nggak. Saya cuma butuh tenaga. Ini yang saya butuhkan adalah tenaga. Saya nggak butuh lain. Saya nggak perlu nanti bonus. Itu belum tahu yang bonus kurus lah. Ini nggak. Oke, jalan berhenti. Terus mulai 1 bulan saya naik ke gunung di Surabaya tuh Penanggungan. Saya udah mulai kurangin nasi. Saya naik, turun, it's okay. Saya cuma makan buah sampai di atas, turun, saya udah mulai kelaparan. Gemetar, sempat gemetar. Untung saya punya musli bar. Jadi saya makan musli bar sampai kamar, nggak pakai langsung mandi, nggak pakai makan lagi, tidur. Saya harus tidur, saya pikir, karena saya ngantuk banget. Tidur, habis itu jam 5 sore, teman saya yang satunya turun, baru saya makan. Waktunya makan malam, makan. Oke. Itu Oktober. Akhirnya setelah saya udah puas di Surabaya, saya makan ini, makan itu, makan ini, meskipun saya udah mengurangin karbohidrat. Saya udah makan nasi sedikit, teman saya udah mulai nanya, kenapa, kan kamu suka banget sama rujak cingur, kamu suka banget sama lontong balap, dia bilang gitu. Enggak, aku udah berjanji sama diriku, aku akan mulai keto nanti tanggal 1 November. Aku nggak akan lagi makan itu semuanya, sudah cukup, aku bilang. Ya udah, akhirnya 1 November aku start. Jalan tanpa punya pengetahuan apapun, tidak punya amunisi atau apapun itu, aku start hari pertama itu aku gula darah puasaku mulai dengan 82. Tapi sebelumnya general check up sebelumnya aku selalu di ambang batas. Semua di ambang batas. Kolesterol di ambang batas, trigliserid di ambang batas, HbA1c-nya juga di ambang batas. Karena tahu kan makannya buah. Yeah. Aku nggak suka nasi terlalu, tapi aku suka banget dengan namanya rujak dan gula merah. Suka banget. Nggak makan nasi nggak apa-apa, yang penting ada rujak. Jadi sehari itu aku bisa makan 2 itu, ya itu makanan sehari-hari buat aku. Jarang aku makan nasi, kalau kepengen baru. Tapi pulang fitness, salad yang aku ambil. Aku nggak membutuhkan yang lain, aku cuma makan salad. Minum susu, aku suka banget sama susu. Nah, berjalannya waktu, bulan Desember aku nggak pernah lagi berpikir berapa gula darahku. Pokoknya aku benar-benar stop cut. Yang namanya gula, nasi udah sebulan sudah cukup lah. Tapi ya itu, aku mesti makan lemak. Dan semua yang ada di keto tidak aku suka. Karnivora itu bukan aku sama sekali. Aku tidak suka steak. Aku tidak suka santan, aku tidak suka jeroan, aku tidak suka kulit. Beneran nih, seriusan. Jadi bilang, aku makan apa ya? Aku bilang begitu. Terus? Paling cuma telur. Akhirnya aku pergi, aku bilang sama temenku, aku harus makan lemak. Aku bilang gitu. Ambasador, makan lemak. Makan apa itu? Ada yang aku bisa. Aku tahu. Kita ke rumah makan Manado, hanya itu yang bisa aku makan. Aku belum tahu nih kalau rica-rica boleh, ini boleh. Yang aku harus tahu adalah aku makan lemak. Otakku, ini serius loh, aku benar-benar pengalaman itu. Tapi aku benar-benar proud of myself. Finally ya, aku sekarang udah jalan mau 4 tahun. Dan aku tidak pernah satu kali pun untuk berkata quit. Never. Begitu aku sudah nyemplung, aku tidak akan mundur. Pantang Mas, orang Ambon. Kalau sudah berani terjun, gak akan mundur. Aku harus buktikan bahwa aku bisa. Karena semua orang menentang. Semua teman-teman sahabat dekatku semua menentang. Gak boleh lama-lama, nanti kamu mati. Mati hidup Tuhan yang menentukan, bukan keto. Benar kan? Oke, lanjut. Oke, terus habis itu aku pergi Desember itu aku berlibur. Aku punya latar belakang asma, aku alergi debu. Tapi aku nggak berpikir loh kalau ini akan hilang semuanya nantinya. Aku nggak berpikir itu. Murni berpikir tenaga. Tenaga. Aku cuma bilang aku butuh tenaga untuk naik gunung, itu aja. Bonus kurus enggak, aku nggak pernah berpikir seperti itu, Mas.
sorry Mbak, Akhirnya, aku sedikit potong. oh ya, Emang kalau kenapa dengan tenaga pada saat sebelum ber-KF, apakah ada sesuatu effort supaya dapat tenaga itu sehingga begitu begitu dibilang temennya tuh di apa di waktu melayat itu tenaga ndak ada habisnya, kayaknya seakan suatu suatu hadiah yang luar biasa bakal didapat kalau kalau bisa sukses di keto gitu ibarat. oh iya Mas, karena gini, aku tuh orangnya suka tantangan. Jadi gini loh, kan aku suka naik gunung. Mm-mm. Nah, teman-teman naik gunung itu adalah bule semua. Ya. Orang Indonesianya itu yang seumur, aku kan umurnya udah nggak muda loh, aku udah tua loh, aku udah jalan 59, for your info. Wow. Jadi buat aku adalah begini, aku perempuan, teman-temanku nggak semuanya suka naik gunung. Ya. Aku harus buktikan dengan umur segini, aku melakukan keto, aku punya tenaga lebih tanpa aku harus makan nasi. Aku nggak perlu minum gula, yang aku seharinya bisa sehari 5 kali. Itu yang aku mau menunjukkan pada diriku sendiri sebenarnya. Itu karena aku mau tubuh ini loh, gue bisa ternyata. Sombongan, itu sebenarnya sombong. Tapi itu mempush aku untuk udah terjun tanggung, udah dihina-hina nih. Kalau gue mundur, malu. Orang Ambon pantang menjilat ludah sendiri, kan gitu. Oke, lanjut. Terus aku lanjut, Desember aku berlibur. Ya. Aku berlibur ke Jawa Tengah. Ah, Dengan sahabat-sahabatku, kita ke Kaliurang. ya. Kaliurang itu kan cukup dingin ya. Ya. Hotelnya itu kan kalau nggak dimasukin di dalam orang nggak ada gitu, maksudnya kan pengap, bau apa namanya, bau lembab. Aku itu paling nggak bisa dengan bau itu, pasti hacis dan tidak bisa tidur. Dan yang bisa membuktikan bahwa aku sudah tidak alergi adalah di saat aku ke Kaliurang, semua teman aku minta CTM dan aku sudah tidak membawanya lagi karena aku sudah lepaskan semua obat-obatanku. Aku cuma mau buktiin bener nggak sih kalau aku nanti nggak asma lagi, aku nggak alergi lagi kalau nggak minum obat. Memang benar, teman-temanku nggak bisa tidur dan komplain karena bau kamar dan mereka hacis-hacis, batuk-batuk, dan aku tidur dengan nyenyak sampai pagi. Wow. Ya, itu aku bulan Desember ya, November sebulan ya, aku Desember udah, Ya. Aku udah. Ya, 3 bulan lah ya. Enggak dong Mas, November aku baru mulai tanggal 1. November ya, Desember November baru. akhir 2 aku bulan baru. Ya, Desember aku ke Kaliurang, kita keliling ke Kaliurang, pokoknya ke Jawa Tengah lah. Itu udah aku buktiin, dan meskipun aku makannya agak beda dengan yang lain, aku nggak menyesal karena aku bisa makan yang ya makan ayam kayak apalah gitulah. Nggak, aku nggak khawatir lah sama gitu-gitu. Dulu kan kue masih susah, apa masih susah. Cuman kan kalau kita baca di KF Facebook kan semua orang bertanya makan apa, kan aku bisa baca, oh ya aku bisa makan ini, aku bisa makan ini. Adalah lebihnya, kalau udah nggak perlu lagi makan lemak, kalau nggak ada ya udahlah gue nggak usah makan. Yang harus makannya jadi beli keju, karena kan temanku bilang kamu kayak makannya kayak zombie, kamu makan, saya beli B2 yang lemak itu, yang panggang itu ya. Teman aku bilang aku kayak zombie karena aku nggak doyan lemak, tapi aku harus paksakan karena aku harus makan gitu. Itu ya sudah, nggak masalah, aku pikir itu kan cuma sementara, saya pikir gitu. Udah berjalannya waktu, Desember, Januari, tiba-tiba ada satu waktu aku ternyata juga kan aku punya sinus. Selama 1 minggu itu hampir 10 hari aku setiap pagi harus mengeluarkan ingus. Padahal aku nggak flu ya, keluarin ingus tuh warnanya hijau. Terus aku kan waktu itu udah kenal sama Mbak Mus. Oh ya, setelah kita seminar di Titan Februari itu. Februari. Nah, aku kan jadi akhirnya aku kan punya community yang orang-orang Bintaro, Tangerang. Nah, karenanya lah paling nggak kalau kita punya teman community ada yang bisa ditanyain kalau kita mau ini itu. Aku nanya satu waktu, Mbak, kenapa ya aku nggak pilek, tapi setiap hari aku harus ngeluarin ingus tuh sebelum ke kantor sejaman lah paling tidak sampai bersih gitu ya. Jadi kayak bindeng terus keluarin ingus terus hijau-hijau. Terus dia nanya, kamu punya sinus? Punya, aku bilang gitu. Punya, aku dulu pernah kena bronkitis cukup parah dan aku punya sinus, kata dokternya
di sini, di pipi kiri sini sama di sini, dia bilang. Aku Hmm. harus kalau mau ya harus dibakar supaya keluar. Aku bilang aku nggak mau waktu itu. Ya udah, Hmm. nggak apa-apa, itu lagi bersih-bersih Mbak, dia bilang gitu. Jadi Hmm. dinikmatin aja. Bener loh, 10 hari kemudian berhenti sendiri. Aku nggak minum obat. Wow. Terus dengan berjalannya waktu bulan Maret, nah ini dia nih, horor judulnya. Kami ke Bandung seperti ini, bertiga, saya bersahabat dengan Lani ini dari kampus ya. Ah, Jadi kita makan duku. Saya hobi makan duku. Waktu itu belum oh. tahu bahwa makan buah itu ada pakem-pakemnya. Hmm. Harus segini, buah ini harus ini, buah-buah Hmm. itu apa aja. Dan saya nggak suka banget yang namanya alpukat. Seumur hidup sejak itu baru saya makan yang namanya alpukat. Serius. Hmm. Hmm. Saya buang yang kerja. Akhirnya saya ke ada duku, musim duku. Dan saya makan duku selama 3 hari, kira-kira ya 3 kilo, 4 kilo lah. Wah. Dan hari Senin saya, serius nih, saya karena ya biasa aja, saya nggak It's merasa okay. apapun It's gitu. okay. It's okay. Lanjut. Oke, itulah karena kurangnya baca, pengetahuan yang nggak terlalu banyak. Akhirnya saya kena diare. Kena diare, saya Ah. pikir ya udah, diare mungkin saya lagi HC gitu kan. HC yang disalahin. Oke. Saya tetap minum, saya tetap jalan. Kok Hmm. diarenya lama ya? Saya pikir gitu ya, udah mulai hampir 10 hari. Hari saya telepon Mbak Mus. Mbak Mus, kok saya HC ya? Saya bilang, itu saya diare enggak? Sudah minum ini, Oralit. Apa yang hitam-hitam tuh? Ya, Oralit. Bukan. Apa yang hitam tuh ya namanya? Ya itu deh, Norit. yang hitam, obat hitam. Norit. Enggak. Hmm. Terus apa? Enggak minum apa-apa. Loh kenapa enggak? Kan aku keto, aku nggak mau minum obat. Aku mau buktiin bahwa aku bisa sembuh tanpa harus minum obat. Aku bilang gitu. Hmm. Mbak, nggak bisa begitu, dia bilang gitu. Minum obat nggak apa-apa, nggak ada yang dipantangin kalau kamu memang harus. Gitu. Oh gitu ya, tapi nggak, aku nggak kepengen punya IHA. Hmm. Nggak punya. Kenapa dengan IHA? Aku bilang gitu. Beli IHA kalau nggak punya, minum, taruh di bawah lidah. Akhirnya saya cari, Mbak, tolong kasih orang yang bisa. Sekarang saya ada di kantor, sedang yang bisa ngantar langsung ke kantor. Ada satu yang di daerah Jakarta Timur, akhirnya beli. Saya minum, dia datang, saya minum, setengah jam kemudian diarenya berhenti. Hmm. Serius nih, diarenya berhenti yang padahal tiap berapa menit ya jam sekali saya harus diare lah, diisi dikit diare. Oh, ternyata saya harus punya IHA, saya bilang begitu. Saya nggak tahu nih, saya nggak beli yang namanya amunisi mah nggak punya, fisio mah nggak. Oke, akhirnya saya beli IHA, terus dia bilang minum tiap 2 jam sekali ya Mbak, dia bilang gitu. Hmm. Ya, saya minum akhirnya selama seminggu. Akhirnya normal, tapi ya begitu terjun bebas Mas. Timbangan itu Desember itu 43, dari 47 ke 43, dari 43 turun ke 38 saja. Wow. Dan ya. Dan semua orang mulai marah. Semua Iya. mulai bilang kamu harus berhenti, nggak bisa begini, kamu terlalu kurus. Enggak, gue yang salah. Gue yang salah karena gue makan duku terlalu banyak. Gue nggak tahu kalau itu nggak boleh. Kapan Jadi tahunya Mbak itu? ya baca. Oh, baca ya, harus baca Masuk ya. protokol, baca bahwa apa yang hari ya ternyata gue nggak boleh ini makan kan saya masih makan kadang-kadang masih makan kedondong terus pilek gitu kan. Iya. Aduh ini gara-gara saya makan kedondong atau asinan nih saya pikir gitu ada gulanya. Sebenarnya kan kalau ya udah minum teh hijau gitu, saya nggak punya teh hijau, nggak ada. Ya udahlah, saya pikir namanya pengalamannya itu ya learning by Iya. doing. Tapi Iya. saya nggak menyesal. Terus saya mulai nanya Mbak, nanti saya bisa gemuk lagi nggak ya? Kata Mbak Mus, nggak usah khawatir bisa Mbak. Udah mulai itu yang namanya jelek, nggak berani lihat kaca karena udah keriput, jelek, hitam. Saya juga ngerasain dan saya udah mulai nangis kalau orang udah mulai ngomong gitu. Setelah itu saya udah kesel banget. Ih, biarin aja. Kan yang ngerasain gue, orang gue yang jalanin kok, saya bilang gitu. Ya biarin aja. Akhirnya Mama pulang dari Amerika dan shock karena saya sangat kurus. Kamu kenapa? Kamu sakit? Enggak, ikut keto. Cuman aku diare karena aku makan duku terlalu banyak. Aku bilang tuh.
nggak bisa begini, kamu nggak bisa ikut-ikut kayak gitu, udah stop, udah repot ini, stop, stop, stop. Semua bilang stop, stop, stop. Cuman saya bilang enggak, aku udah terjun, aku udah ngerasain bahwa emang bagus. Dan di saat aku flu keto pun aku bisa naik turun gunung tanpa aku sarapan. Jam 5 sore setelah aku tidur baru aku makan. Itu saat aku lagi flu keto ya. Aku pikir aku nggak akan sampai ke atas nih. Tapi ternyata aku sampai. Berarti kan I'm not feel, nggak salah dong. I'm not wrong, doing something wrong. Aku melakukannya untuk aku dan aku merasakan apa yang menjadi keinginanku bahwa aku punya tenaga lebih. Aku nggak bilang sama siapa-siapa, sama bosku pun waktu aku naik gunung, aku cuman perlu aku ambil telur aja untuk di atas gunung nih ceritanya. Tapi ternyata nggak lapar. Memang benar, semakin kita bergerak kan naik ya, nanjak atasnya. Nggak ada lapar-laparnya, yang penting saya minum, bawa minum. Oh iya ya, sampai pulang turun, baru deh tidur, habis tidur baru rasa lapar. Ya udah, saya jalanin terus, saya disuruh jajan, mulai jajan, beli kefir, minum kefir supaya badannya mulai naik. Kan aku suka susu, tapi susu nggak boleh. Akhirnya nanya sama Maya, minum kefir Kak, diajarin suruh beli, jangan jajan. Oke, saya belajar untuk bikin olahraga. Kan Kak Budi juga bilang. Terus yang lebih soy lagi, saya liburan 2018 ke Bali, makan daging merah, dan ternyata saya juga tahu bahwa saya punya autoimun. Penyakit yang membuat saya botak itu autoimun, namanya alopecia itu. Saya cuma tahu itu alopecia, tapi nggak tahu kalau itu autoimun. Saya juga punya psoriasis di sini. Saya juga nggak tahu kalau itu ternyata autoimun. Saya ikut kelas kecil di mana namanya, Citos, Mas Budi kalau nggak salah juga ada, sama Cimina. Itu saya ikut dan saya belajar di situ bahwa oh ya saya autoimun, saya harus mengurangi makan daging merah. Dan saya bersyukur karena kalau saya nggak ikut, saya harus minum steroid yang membuat saya jadi moon phase dan saya jadi ketergantungan obat karena saya juga punya masalah ginjal. Saya agak bermasalah kalau saya terlalu minum obat banyak karena kan saya selalu minum obat alergi kan, saya nggak mau. Jadi akhirnya saya bilang saya harus kurang. Saya juga nggak terlalu suka daging merah, cuman karena saya cuman harus makan protein, ya saya atur bagaimana supaya saya tetap bisa makan enak tanpa harus saya merasa bersalah. Karena saya jadi suka makan steak, kalau diajak dulu nggak pernah mau gitu kan. Kenapa Mami mau sekarang? Karena Mami keto, saya bilang gitu. Oh, enak. Jadi saya bisa ngajak Mami makan sekarang. Ya tapi nggak boleh sering-sering, saya bilang gitu. Akhirnya saya berjalan dengan saya olahraga. Nah pulang dari Bali itu psoriasis saya keluar, gatel. Mas Budi ketemu saya kan, saya lagi dalam masalah dengan di sini keluar semuanya, di sini keluar, di sini keluar, di sini keluar. Aduh benar-benar hancur karena selama di Bali saya makan daging merah. Daging merahnya lebih banyak daripada daging putihnya. Jadi saya jadi belajar sendiri. Jadi oh iya ya kalau saya terlalu sering makan daging merah, saya bermasalah. Pasti gatel. Saya keluar, psoriasisnya itu keluar. Jadi badan orang mungkin tiap orang beda-beda. Tapi saya sudah harus berhenti di mana saya hari ini ya udah kamu makan ini. Besok kamu jangan lagi. 10 hari atau seminggu baru kamu mulai lagi. Dengan jalannya waktu saya olahraga, saya plank, saya angkat beban, saya sampai punya dumbbell di bawah meja kantor karena saya kalau lagi iseng saya angkat, berat badan mulai naik. Saya juga suka jadi ikut lari, saya suka ikut lari 5 kilo, 7,5 kilo, saya kuat. Sudah terbukti kan kalau keto nggak membuat saya kecewa, tapi membuat saya makin kuat, saya jadi lebih berenergi. Nah, akhirnya mama saya agree, nggak lagi suruh-suruh saya, dan saya malah bilang sama mama kalau bisa mama juga kurangin gula karena gula nggak. Karena saya udah ikut seminar yang saya ikutin kira-kira ada 7 kali. Yang terakhir tuh di Bandung.
ya tahun 2019 ya. Bobby mungkin tahu ya. Ya akhirnya semua orang di rumah saya jadi nggak dia tahu kalau saya keto. Jadi dipanggilnya Miss Keto atau Ibu Keto karena apa-apa keto. Tapi saya ngerasain sendiri sih bahwa apa yang saya dapatkan dari keto, saya udah nggak perlu minum obat alergi, saya udah nggak perlu minum obat gatal-gatal saya atau apapun, asma, saya udah nggak pernah asma, saya udah nggak pernah kena sakit tifus yang biasanya setahun 2 kali. Itu sejak saya keto jalan 3,5 tahun ini, saya puji Tuhan nggak pernah deh, jangan sampai lah ya. Iyalah, saya nggak mau, kasihan ya, maksudnya badan terlalu banyak minum obat juga kan. Dan saya kan dulu punya bronkitis, ya udahlah semuanya akhirnya jadi sembuh. Tapi jadi aware ya Mbak ya. Yang aku tangkap ini ya. Awalnya kan nggak kepikir mau sembuh dari penyakit apa. Murni cuman mau dapat tenaga yang dipromosikan dalam tanda kutip. Betul, tapi seiring waktu asma sama alerginya tahu-tahu hilang ya kan waktu di Kaliurang. Kemudian terus ngalamin pembelajaran sendiri mengenal batas dari eksposurnya autoimun daging merah. Kemudian apa itu? Yang makan duku. Kalau makan duku nggak, ya itu juga ya saya bilang kalau kita nggak pernah membaca dengan benar, nggak pernah ikut seminar mungkin ya, tapi saya bersyukur saya ikut seminar, saya punya teman, saya punya komunitas KF, jadi memang perlu banget. Kalau saya sendiri, saya kan solo dibanding teman-teman saya, hanya saya sendiri yang menjalankan gitu, yang lain semua carbo eater. Jadi komunitas itu penting. Karena itu yang membuat kita tetap di jalurnya, kita nggak akan turn back. Meskipun semua orang bilang udah cukup, kamu jelek kelihatan gini. I don't care, saya bilang biarin aja. Mau jelek mau enggak, kan tubuh saya, yang ngerasain saya bilang gitu. Kalau saya kan udah nggak minum obat, kalian kan masih minum obat, kalian makan karbo, tapi kalian masih minum obat. Saya enggak, saya bilang saya nggak mau. Karena saya juga mikir, saya punya anak cuma 1, anak saya laki-laki. Kalau saya nggak menjaga diri saya sendiri, saya akan menyusahkan dia nantinya. Dan istrinya, ya kalau mereka mau jaga saya, kalau saya nggak, ya anak pasti jaga. Tapi saya orang yang tidak mau menyusahkan orang lain. Sebisa mungkin saya harus menjaga diri saya. Kalau orang Kristen, tubuh kita adalah bait Allah. Saya mau menjaga supaya saya bisa beribadah dengan benar, bisa punya manfaat untuk orang lain, anak saya, kayak ibu saya, kayak adik-adik saya. Ya paling nggak menjadi contoh lah bahwa ini loh kalau gue begini mungkin nggak enak awalnya. Semua nggak enak. Awalnya tuh pasti nggak enak. Tapi kembali ke sananya, sekarang saya nggak makan juga nggak masalah, lu makan aja, gue nggak makan puasa kok, nggak masalah gitu. Makan telur juga nggak apa-apa. Even mamanya Mbak Agi pun sekarang sudah bisa melihat ya, walaupun awalnya menentang abis. Ya, tapi cerita ini menarik, maksudnya gini loh, banyak juga dari yang aku lihat, aku pantau juga banyak teman-teman itu yang apalagi yang suami istri ya, itu sering merasa galau. Nah ini mendengar sharingnya Mbak Agi ini cukup amazing kalau aku bilang, bagaimana Mbak Agi hanya dengan mengejar promosi superpower dari ketosis, tapi bisa stood up. Walaupun dengan embel-embel, aku orang Ambon, aku karakternya begini. Tapi kira-kira Mbak Agi bisa kasih apa ya ke teman-teman ini supaya bisa stand up gitu loh, stand up secara prinsip bahwa yakinlah dengan pilihanmu. Kurang lebih kayak gitu. Gimana ya Mbak ya? Kalau ya itu lagi kembali ya, niat Mas. Aku udah niat. Aku kalau udah niat, dan aku suka menantang diri sendiri, Mas. Kalau orang lain bisa, kenapa gue enggak? Gitu loh. Ini kan bukan masalah yang susah sebenarnya. Cuman tinggal, lo mau nggak berhenti makan itu buah-buahan? Kan bisa, nanti juga bisa gitu loh. Loh, aku kan dulu pagi
aku sebenarnya jadi nggak pernah lagi makan avokat. Ya kalau makan, bukan avokat, maksudnya pepaya. Itu kan dulu makan pagiku pepaya sama nanas. Tapi aku bisa berhenti kok, total aku bisa berhenti. Begitu sudah jalan 2 tahun, setahun 2 tahun gitu, aku udah tahu harus bagaimana mengatur pola supaya aku tidak, kalau aku makan ini pasti aku hacis. Tandanya adalah aku kebanyakan gula adalah pilek. Berarti tadi apa yang aku makan tuh pasti ada gulanya. Udah Jadi sampai saya akan, gitu ya. Tahu ya, jadi saya alarmnya. bilang, gue nggak mau lagi ke situ. Jadi saya kalau saya makan di sini, enggak, itu di situ ada gulanya, saya nggak mau. Jadi kalau makan harus ada titik embel-embel. Saya nggak mau ini, nggak mau ini, nggak mau ini. Jangan kasih ini saya alergi ini, gitu. Akhirnya sampai pada tahap itu dan saya membawa semua yang saya, kalau saya pergi keluar kota, saya akan bawa kefir saya sendiri, saya akan bawa makanan saya sendiri. Saya kalau bisa, nanti kalau di sana saya mau makan ini, saya udah atur nih. Saya pengen makan ini. Saya bawa mie, saya beli mie, saya pesen dulu. Pokoknya saya akan makan ini, saya bawa. Teman-teman saya udah begini, niat ya lu beli begituan, bawa-bawa begitu. Loh, daripada gue kelaparan, lu makan, gue cuma lihat, gue juga harus makan. Gue harus bawa. Kan nggak masalah masukin kantong, masukin tas. Sampai beli. Dulu kan belum ada tuh mie kayak sekarang yang kuning-kuning, yang bener-bener kayak mie kau asli ya. Dulu kan bawanya shirataki, Mas. Paling tidak harus ada 3. Setiap hari saya akan bawa shirataki karena di kantor saya ada restoran Thai itu. Mereka sampai hafal bahwa saya selalu bawa mie sendiri. Saya mau makan mie ini, saya bilang, saya mau makan tapi mie-nya ini. Terserah, pokoknya ini harus ini. Jangan yang lain. Jadi mereka memberi izin untuk saya membawa sendiri apa yang saya mau. Karena saya bilang, saya bayar seperti yang kamu charge, tapi tolong kamu bikin ini. Sampai ke, jadi rumah makan tertentu udah tahu bahwa saya selalu bawa mie sendiri. Mereka udah hafal begitu. Saya datang, mana mie-nya? Enggak, saya nggak pengen ramen. Iya, saya sudah sampai situ. Wow. Karena harus gitu ya, Mas. Itu kan komitmen ya, komitmen pada diri sendiri. Ya, itu. Kalau lu udah tunjukin lu berani terjun, harus lu bikin sampai ini loh. Masa sih gue aja bisa, lu enggak, kan gitu. Banyak sampai sekarang sih masih ada, tapi lama-lama mereka udah lihat saya udah bisa, saya gemuk, saya udah naik berat badan, saya udah 42 lagi. Udah kembali tapi ya. Kan saya bilang, Mas Bobi kok naik berat badan saya panik. Puasa panjangin. Kalau lagi. Ya, tapi benar jadi saya belajar. Ternyata saya gemuk itu karena saya terlalu banyak makan fruktosa. Dari buah yang saya makan, saya suka salad, saya suka buah itu. Jadi mau diet bagaimanapun, selama lu masih makan itu buah-buahan dan gula merah dan gula, nggak akan turun. Ternyata benar, itu saya buktikan setelah saya keto. Saya stop, kenapa saya gampang banget turun berat badannya. Padahal saya nggak kepengen kan sebenarnya, bukan itu yang saya cari gitu. Berarti kelemahan terbesar kadang-kadang suka tergodaan terbesar itu salad ya. Salad dan buah ya. Ya. Tapi kalau saya udah makan salad, saya harus tahu hari ini kan kalau saya tuh udah ngerancang. Saya besok diundang makan nih ceritanya. Iya. Ya udah gue harus makan real food nih hari ini karena besok gue akan makan hijau-hijauan tapi gue nggak akan makan yang lain. Itu untuk membalance buat saya ya. Saya nggak tahu yang lain. Tapi itu pun buat saya ada warningnya, tetap ada alarmnya. Tetap ada alarmnya. Jadi saya harus tahu di mana saya harus berhenti. Jadi itu yang ngatur ya diri kita sendiri. Ya udah stop. Kalau udah terlalu banyak ya jangan diterusin. Makan kue. Saya lapar mata beli ini beli itu. Tapi semuanya kadang-kadang ya udah makan. Habis itu saya simpan di freezer. Sama kalau bongkar-bongkar freezer, loh kok gue masih punya ini ya. Jadi mama suka kadang-kadang, tuh lihat tuh makanan kamu masih banyak tuh di kulkas. Masa sih? Saya suka. Tanpa sadar menimbun. Ya. Itu dia lapar mata. Kan dulu belum ada Mas begini begitu kan. Dulu kan kayaknya susah banget kan mau makan ini orang lain makan. Tapi begitu udah ada. Rasanya wow. Wah,
ternyata ikut keto itu nggak menderita seperti orang lain pikir, dan mahal. Aku nggak mau obat. Ini kan aku cuman mengakomodasikan uang yang harusnya aku beli obat, aku beli makanan. Hanya itu aja yang aku tukar sebetulnya. Kalau aku tetap makan karbo kan aku berarti minum obat. Tapi aku harus jaga makan yang lain. Kalau aku kan sekarang mau makan apa aja, tapi uang yang nggak usah buat beli obat, tapi beli makanan. Oh, Itu cara berpikir aku loh. Itu cara berpikir aku. Iya, Kan nggak menarik. semua orang berpikir begitu, Mas. Itu aku ya. Ya, nggak apa-apa. Ini justru gunanya sharing ini kan supaya teman-teman juga belajar. Oh, ternyata ada Mbak Agi, salah satu warrior KF 4 tahun, punya pola pikir yang berbeda dengan Mas Sugi yang hari Rabu lalu, ya kan? Iya, ya. Punya Itu juga amazing tuh, Mas. punya strategi untuk bagaimana dia mengatasi up and down-nya. Nah, ini berbicara up and down tadi Mbak Agi kan udah beberapa tadi kasih ceritanya nih, mulai dari yang autoimun, kemudian kalau yang duku itu bukan up and down kalau itu karena nggak baca aja. Karena kurang pengetahuan. Nah, ini tadi Mbak Agi juga sempat singgung Mbak Agi punya anak 1, ya kan? Ya. Nah, ini mungkin aku mencoba untuk memberanikan diri nanya, gimana pada saat anaknya Mbak Agi melihat mamanya mengalami pergumulan, misalnya pergumulan dalam arti lagi yang kayak psoriasisnya muncul. Gitu. Iya, nah ini apakah ada ya? Kalau orang lain mungkin Mbak Agi bisa EGP, tapi begitu anak sendiri kan kadang-kadang aduh terenyuh juga ya. Enggak. Anak saya pendukung 100%. Wow. Tidak ada dia komplain apapun, malah dia cerita sama teman-temannya bahwa mamanya keto, dan dia kalau saya bilang kamu stop minum manis, kamu lihat ya ini begini-begini, saya jelasin. Dan dia nurut. Kan kok Budi udah pernah ketemu Matthew. Iya. Yeah. Kalau saya bilang, Matt, kalau bisa makannya pagi itu puasa, jangan terlalu banyak makan. Nggak penting banget kalau kamu gemuk jelek. Saya selalu bilang begitu. Kamu kan udah tahu tidak baik. Jadi kadang-kadang dia suka teasing saya. Jadi gini, aku puasa kok hari ini. Aku nggak makan, aku baru makan sekarang. Tapi memang that's true. Maksudnya memang benar dia pagi nggak makan, dia baru makan kira-kira jam 2 jam 3. Meskipun masih makan nasi. Mama saya juga mengurangi gula, mengikuti apa ya, kalau saya bilang makan boleh kalau mama masih pengen makan nasi, tapi siang-siang jangan terlalu banyak makan karbo, Mam, itu nggak bagus. Dan waktu sebelum dia, ini saya sharing juga ya, mama saya umurnya 82 jalan 83. Waktu kemarin dia sebelum vaksin pertama, saya suruh dia general check up. Yang membuat saya amazed, mama saya gula darah puasanya 85 dan semuanya bagus. Itu amazed. Jadi saya bilang sama mama, kalau mama keto, mama ini udah ketosis deh. Ya, karena mama makan aja telur pagi, kalau mama pengen makan telur aja, nggak usah makan roti, saya bilang gitu. Ya dia itu kan, jadi dia adik-adik saya saya nggak tahu kalau adik-adik saya bilang mama saya ini adalah standar di rumah. Kalau kalian bisa di bawah mama saya, kalian hebat. Jangan saya deh. Kalau saya kan memang nggak ini, tapi harus mama standarnya. Kalau mama 85 gula darah puasanya, kalian harus di bawah itu. Enggak kan harus itu. Iya, logikanya itu kan betul. Harus begitu. Karena mama udah 83. Kalian masih maksudnya masih muda. Belum masih sampai muda. 60 lah. Kalau saya oke lah, karena saya keto, wajar. Iya. Tapi kalau yang nggak keto kan mereka nggak berani. I don't think so, enggak. Pasti kalah sama mama. Ini living proof ya, bukan seseorang yang menjalankan keto, tapi begitu dia punya pola hidup atau gaya hidup yang memang mendukung supaya terjadi gula darah normal, tensi normal, ya kan? Itu mau lewat ketosis atau mau lewat glikolisis fine. Tapi kita tahu sama-sama di zaman modern ini di mana semua serba disediakan, semua serba disodorkan. Nah, ini yang tiap orang punya rambu-rambunya yang beda. Betul. Dan ini terbukti di bagi sharing tentang mamanya, ya kan?
Walaupun mungkin mamanya Dia dulu. nggak keto loh, nggak keto full Nah, ya. itu dia. Nggak keto. Udah Nggak. gitu. Jadi memang kalau kalau itu yang sering Mas Tio selalu bilang, ketosis itu cuman modal tambahan. Cuman modal tambahan. Kalau tidak mau pakai modal enggak apa-apa, tapi pertanyaannya bisakah kita mengontrol itu? Karena sebenarnya yang menyatakan kita sehat itu bukan cuma dari makanan, tapi semuanya. Semuanya. Jadi 5 pilar itu semuanya. Dan aku yakin pada saat semakin mengurangi glukosa yang dikonsumsi, aku yakin Betul. mamanya Agi jauh lebih sehat, mamanya. Iya, betul. Mama sih udah nggak minum teh. Dia kalau minum teh ngeri, saya ngelihat gulanya tuh 4 sendok, Mas. Saya bilang, Mama stop. Itu HbA1c-nya di bawah, jauh di bawah. Beneran, 5, something. Pokoknya normal. Dia cuman normal ya. Kolesterol tuh cuman asam urat tuh 0,2 kelebihannya. Jadi aku bilang, Mama udah bagus, kalau Mama kurangin lagi. Jadi dia kalau pagi itu minum seperti aku, cuka apel sama garam itu. Luar biasa. Oke. Jadi sih sebenarnya ada impact-impactnya dikit deh, meskipun saya keto, orang-orang itu secara tidak langsung ada impact-impactnya sih buat orang di keluarga aku. Ya, tapi ini membuktikan bahwa makanan itu bukan segalanya. Ya, betul. Serius, sangat serius ya. Betul. Nah, lanjut nih Mbak. Ya, cerita lagi dikit. Apakah ada pengalaman up and down-nya selama ber-KF yang mungkin berkesan? Apalagi mungkin akhir-akhir ini gitu? Mungkin ada? Enggak ya? Enggak. Saya enggak pernah menyalahkan KF atau apa. Saya hanya menyalahkan diri saya sendiri yang terlalu over enema. Saya suka sekali dengan enema kopi. Seminggu 2 kali. Waduh. Ya. Mas Budi kan tahu waktu saya general check up tahun lalu kan saya bilang, Mas, kenapa ya? Saya suka banget sama matahari, kok saya defisit mineral. Defisit vitamin D kan? Iya, oke. Padahal saya suka banget sama matahari. Saya nggak takut, saya berjemur tuh berani sampai 1 jam. Orangnya nggak takut hitam kok, saya orang Ambon, saya harus hitam, saya pikir gitu. Tapi saya bingung kenapa saya defisit vitamin D. Terus saya mulai flashback. Oh iya, saya enemanya terlalu berlebihan. Saya juga berat badannya jadi nggak naik-naik karena saya enema itu. Jadi saya pikir, saya harus stop. Saya udah nggak boleh lagi enema. Enema waktu itu saya kenapa enema? Karena saya punya psoriasis itu gatalnya setengah mati. Itu ada gatal kebutuhan banget. Ke situ ya. Ya di situ, ini di sini. Terus di sini beda bulan lagi itu 3 bulan saya di sini keluar ke Toras. Saya juga nggak tahu kenapa begitu lama. Tapi saya nggak membuat saya down. Saya akan kembali makan. Enggak. Sampai mereka orang rumah tuh bilang beli itu Asperson, pakai Asperson. Enggak, saya nggak mau. Saya yakin saya bisa sembuh. Semua ini ada proses dari dalam tubuh saya. Kalau saya stick, pasti ada sesuatu yang membuat saya kenapa sampai lama kan. Pasti muncul. Gitu ya. Muncul. Itu kan cukup lama di sini tuh 3 bulan, Mas. Tapi begitu saya kasih VCO, karena kan agak kering ya, lama-lama dia kan agak kering, jadi saya kasih VCO supaya dia nggak gatel. Kalau ya udah di jalan lama-lama hilang sendiri, nggak berbekas. Jadi saya pikir enggak, saya nggak perlu Asperson, nggak perlu. Nggak perlu yang satu lagi tuh ada tuh apalah obat yang biasanya kalau gatal saya juga dulu suka pakai itu. Enggak, saya nggak mau lagi beli. Saya udah terbukti kok. Saya cukup pakai VCO, saya pakai kutus-kutus, saya pakai IH, selesai. Yang penting niat, Mas. Kalau kadang-kadang kan cuma berpikir gini, gila lama banget ya gue. Waktu gatal itu saya benar-benar, tapi saya bilang enggak, udah tanggung. Kalau gue balik tanggung. Saya udah ngerasain banget apa yang saya rasakan, tubuh saya ini benar-benar banyak yang berubah. Saya ngerasain flek-flek hitam yang dulu kata dokter saya harus dilaser pun nggak menjamin kamu akan hilang.
Enggak, ini hilang. Nggak perlu dilaser kok. Beneran. Saya sampai semua perawatan dokter itu sejak saya keto, saya pengen prove it bahwa bener saya nggak perlu, bahwa itu perbaikan dari dalam dengan cara makan yang benar. Itu akan membuat tubuh saya sehat. Harus saya buktiin, dan itu memang benar. Terbukti. Beneran, Mas. Saya stop pergi ke dokter untuk apa itu? Pakai krim malam, krim pagi. Itu saya stop. Beneran, saya cuman pakai kutus-kutus. Itu kan herbal, cuman minyak PCO, kasih ini, kasih itu. Nggak ada lain, nggak ada. Nggak lu pakai juga nggak bikin lu gatel-gatel kan? Gitu. Itu saya buktiin loh, beneran. Jadi kalau kita benar-benar tubuh kita tuh sehat, pikiran sehat, semuanya jadi bersih kok, hati bersih, itu yang paling penting. Semuanya bersih, keluar kan kelihatan. Jadi nggak perlu lagi pergi-pergi dokter, nggak penting buang-buang duit. Terus banyak dokter Mbak. Maaf, tapi maksud saya nggak beneran serius. Tapi maaf ya, maaf bang, tapi bener loh. Aku ini nggak pakai apa. Kalau malam mau tidur cuci muka juga aku cuman pakai sabun kutus-kutus itu ya. Ini bukan promosi nih, tapi beneran. Aku pakai VCO. Semua aku pakai VCO. Udah. Besok pagi mandi pakai aja tuh tanami selesai. Itu kan juga UV. Kenapa mesti takut? Herbal, pakai kembali ke herbal. Beneran. Dan penggunaan luar ya Mbak ya. Makan. Keren. Senang nih kalau ada warrior kayak gini apa? Loh, kan kalau dibuktikan harus dibuktikan. Iya, betul. Jangan cuma ngomong katanya begini. Masa sih? Saya kan harus masa Mas Tio yang kinclong, kok saya nggak bisa. Emang sih waktu itu 3 bulan pertama, 4 bulan tuh benar-benar asli hitam keriput, udah gitu kena diare lagi, tambah makin jelek kan. Pantang ngaca di foto pokoknya. Ada sih foto-foto teman, kalau jelek delete, saya nggak mau. Lebih baik dah lihat daripada stres ya. Benar. Nah, sedihnya cuman karena dibilang orang, kamu kurus, kamu jelek, biarin aja nanti cantik juga. Iya nanti cantik lagi kok, saya cuma bilang begitu. Nanti balik lagi. Awas ya kalau gue udah balik lagi ya, jangan pernah ada yang ngomong kenapa lo begini. Nggak usah nanya-nanya. Saya gitu. Judes. Soalnya udah di apa dibully duluan. Iya udah di tag ini, lu dulu yang mau bully gua, udah usah nanya lah ini kalau udah sehat. Iya. Aduh, keren. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan mau ke Mbak Agi seputar testimoninya dia, monggo ya, bisa resend atau lewat chat di Zoom. Ya, waktu kita masih ada kira-kira setengah jam. aku sampai lihat semangatnya Mbak Agi ini luar biasa. Maksudnya gini, kalau dibilang radikal kesannya kok negatif, tapi memang memang benar radikal saya. Saya radikal. Teman saya sempat bilang saya radikal. Pakai kacamata kuda. Ini kamu terlalu radikal. Kan itu nggak bagus. Itu 3 bulan aja, paling lama 6 bulan. Beneran loh, aku dibilangin gitu. Nanti kamu kena ginjalnya gini. Enggak, gue punya masalah kok. Ginjal gue juga waktu itu ada masalah waktu gue check up. Ada masalah. Saya kena infeksi saluran kencing itu 2 atau 3 kali. Itu kan juga kalau berturut-turut kan katanya itu pasti ginjalnya yang harus diperiksa kan gitu. Saya general check up. Ya, I'm fine. Setelah saya general check up semuanya baik-baik saja. Di USG juga aman-aman aja. Nih living proof ya teman-teman. Jadi jangan katanya tuh, kata Bagi radikal ayo. Perbanyak baca, perbanyak memahami, komunitas penting. Iya. Apalagi kalau jalan sendiri ya. Komunitas itu sangat membantu. Setuju. Kita baca-baca. Dan banyak Mbak memang yang masih bergumul. Apalagi tadi menarik nih, aku jadi juga keinget Bagi sempat waktu sempat punya pikiran aku harus cari lemak nih. Jujur dalam beneran kok. Karena aku nggak tahu aku harus makan apa. Aku kan nggak doyan semua yang rumah makan Padang itu bukan makanan favoritku kok. Aku nggak suka.
aku menghindar sekali sama yang namanya lemak, santan. Aku nggak doyan. Tapi sejak keto semuanya berubah. Wah, 360 derajat aku makan, cuman aku belum bisa makan jeroan. Tapi aku iya. udah makan. Makan yang Tidak, lain aku udah makan. tapi tidak dipaksakan, tidak ada yang maksa harus makan jeroan, harus makan kulit. Aku memaksa diriku sendiri. Oh, Enggak, maksa aku enggak. Kalau diri itu memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku nggak mau. Oh, nggak makan jeroan juga aku nggak apa-apa kok. ya, Buktinya aku bisa naik berat. Kan sekarang gitu. katanya Mas Tio, kalau mau naikin berat badan, jangan lagi makan terlalu banyak lemak, makan Hmm, protein. Yang hmm, dibanyakin hmm, protein, hmm, olahraga, supaya naik massa ototnya. Ya itu yang aku lakukan. Kan aku mantap. dengar apa kata suhu diikutin. Apa kata sudah diikutin ya. Sering ngobrol juga sama Mas Tio berarti ya. Enggak, waktu itu ikut pas Ciang datang ke Jakarta, aku Oh, diajakin sama Magda ketemu di tempatnya Mas Tio. Nah, oh kan ya, cerita-cerita, ngobrol di situ ya. terus ngobrol, terus Mas Tio bilang kalau mau naikin berat badan ya stop lagi makan, kan kamu udah ketosis, sudah cukup. Ya kamu makan aja Hmm, protein, olahraga, jadi massa ototmu yang naik. Tapi memang benar, aku yes. massa ototnya yang berat akhirnya. Sekarang udah Ya, 42. iya, lebih banyak nambah di masa otot ya. Iya, iya. Tapi masih suka naik gunung nih ceritanya. Eh, ini sejak apa pandemi nggak, paling trekking aja ke Sentul sama Oh, adik-adik. oh trekking doang Ya, ini ya. lagi baru pertama kali lagi hari kemarin. Apa tadi aku join yang punyanya KF itu yang mau ke Gunung Gede. Oh iya 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 iya, Keto Fitness. Iya, iya, Eh, iya. eh, eh, Oh, Fitnessnya sih belum ikut, cuman ikut yang pecinta alamnya aja. ayo Baru join mulai yang itu. mulai investasi ini beban buat Oh nama udah Mas, udah. Aku udah beli kettlebell, aku punya dumbbell di kantor. Aku ya push up, aku lah apa plank, aku ya, lakukan. supaya yang kemarin di-share sama Kosugi bahwa otot itu semua terlatih. Kalau kita Ya cuman betul. kalau Betul. kita cuman endurance, cuman Ya, sepeda, lari, itu berarti ya, cuman apa? Kaki yang ya, dipertahankan ya, ya. ya. Tapi benar Nah, sih kalau aku lari itu aku nggak naik-naik tuh berat badanku. betul, Kan aku betul. suka ikut lari, nggak Mm, naik. naik. Malah rasanya kok kayaknya tuh makin langsing gitu, makin turun gitu. Iya. Tapi benar-benar karena aku nggak, waktu itu aku males ngangkat beban kan. Nah sejak COVID berarti kan udah nggak ada lagi tuh lari-lari tuh. Mm, mm, Kan mm, aku suka ikut biasanya. mm, Ya mm. udah aku angkat beban aja, Yes, jalan mantap. gitu aja. Masa kurus terus, malu lah Mas. Udah cukup dibully di 38, Ya beneran, 37. Padahal beneran. tingginya Mbak Aki berapa ya? 145, Oh, 145. makanya 145. Kalau Compact kan saya. kalau kalau beratnya sampai 37, waduh, kecil sekali. Ya sama kayak waktu saya kuliah itu. Oh, tapi nggak ada yang nyangka loh ini 59, serius loh. Aku tadi Enggak juga ya. nggak nyangka loh, serius loh. Alhamdulillah. Ntar kalau disorot dikiranya masih kepala 4 ya. Kebanyakan sih selalu berpikir begitu, tapi aku sudah 59, mau 59. Waduh. Kan itu cuma angka, jadi cuek aja. Cuma- tapi Iyalah, tapi jujur apa rada apa bukan rada ya boleh dibilang rada GR juga kan waktu disangka 40-an. iya ya Senang ya. juga, Tapi senang mostly juga. kebanyakan sih bilangnya begitu. Kalau Eh, dibilang, masa sih Bu? Ya, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Saya sih senang-senang aja. Dahsyat. Iya loh, beneran. Tapi memang Oke. bener sih akibat tanpa gula, tanpa karbo itu membuat Hmm, kita jadi lebih muda ya. Jadi hmm, muda lah. Maksudnya hmm. regenerasi ya, regenerasi gitu. Tapi ini aku bersyukur Mbak Agi mendapatkan ending yang sama. Maksudnya ending yang sama ini adaptasi yang betul ya. Jadi yang seperti Mas Tio sering sharing lewat TFH bahwa harmonisasi 5 pilar. Nah, itu. Jadi Mbak Agi cuman melewatinya dengan proses mengenali badannya sendiri, mulai dari Ya, yang merasa tadi kok kalau lari itu berat badan nambah, makin kurus, berarti ada sesuatu yang salah. ya.
Tapi di sebagian orang bisa jadi berpikir, aku memang mau lebih turunin berat. Nah, ini mesti hati-hati. Nah, jadi ketosis itu bukan berarti memang dapat modal tambahan untuk bisa mengakses body fatmu, ya kan, secara mandiri, ya kan. Nah, tapi jangan lupa modal tambahan itu juga tetap ada batas. Kalau kita tidak manage, kalau kita tidak kelola dengan baik, ya bisa over. Bisa over ya, kayak overtraining syndrome. Nah, makanya sempat itu mungkin sempat ngalamin tapi enggak sampai drop. Cuman ya hasilnya besar-besaran, apalagi Mbak Agi kan juga sempat enema 2 kali seminggu kan. Gila, itu gila. Itu gila. Sorry bukannya ngingetin. Bukan, tapi benar kok. Iya. Karena kan saya, tapi benar loh kalau ikut habis enema tuh saya nggak lapar loh. Saya bisa makan sehari sekali loh. Terus lebih fit, tenaganya lebih banyak. Itu saya juga kadang-kadang gila ya, gue kali ketagihan ya, saya sampai begitu loh. Nah itu kadang-kadang yang sensasi yang menagih atau bikin ketagihan itu loh yang kadang-kadang mengaburkan. Jadi contoh, aku nggak usah ngomong enema lah. Contoh VCO ya kan, VCO kan fungsinya untuk membantu transisi menuju ketosis. Tapi seiring waktu karena banyak manfaat dan akhirnya dipakai kalau misalnya lapar dan belum waktunya buka, ya sudah minum VCO aja. Ya kan? Jadi tidak mengganggu, padahal jangan-jangan lapar itu tadi benar-benar tubuh minta. Iya. Ibaratnya. Nah, itu hal sederhana. Nah, apalagi yang enema atau yang lain, kopi kadang-kadang aku sering jumpain, Mbak, kopi itu ada yang sampai 5 gelas satu hari dan itu espresso. Oh, aku enggak. Nah, itu sampai kenapa ini bahaya? Bukan bahaya sih sebenarnya, berpotensi menambah beban stres sistemnya karena kafeinnya di kopi itu memicu adrenalin, itu fisiologinya. Nah, adrenalin itu erat kaitannya dengan stres sistem, kerja dari stres sistem, HPA aksis itu, gitu loh. Nah, jadi adrenalin itu yang ngeluarin kan kelenjar adrenal, nah, salah satunya. Nah, itu terpicu oleh karena adanya kafein yang masuk. Gitu loh. Nah biasanya orang yang suka minum kopi ya pasti juga jarang makan, ya kan. Nggak usah ngomong ketosis, nggak usah ngomong ketosis. Orang yang karbo aja belum keto, kadang sering ngomong, udah aku pokoknya cukup rokok sama kopi sudah, aku nggak perlu makan. Sama. itu menunjukkan stresnya yang lebih dominan. Gitu. Keren ya. Oke, teman-teman, jika belum ada pertanyaan ya, enggak apa-apa. Nanti ada Teh Cika. Salah satu suhu. Berani enggak ya kira-kira Teh Cika kita undang untuk ngobrol? Ada tuh. Teh. Aku coba undang ya. Ya. Mbak Teh Cika, halo Mbak, bisa unmute? Halo, aku nggak pakai kerudung. Gak apa-apa, gak usah. Agak aku spotlight kok, tenang aja. Apa kabar semuanya? Iya, gimana? Alhamdulillah. Seru. Iya, mantap tuh. Ini kayaknya Mbak Agi punya histori juga nih sama Teh Cika nih. Dia yang maksudnya aku kalau gatel-gatel nanya ini nanya itu ke Teh Cika, jadi ya itu terus waktu awal-awal ya. Iya, awal-awal waktu kita ketemu di Pondok Indah ya Teh. Iya. Ya, tapi benar sih itu sangat membantu mengurangi gatal ya. Aku waktu enema itu sangat mengurangi. Tapi akhirnya aku jadi ya itu nakal ya seminggu 2 kali. banyak yang begitu akhirnya. Padahal itu salah satu P3K aja. Iya sebenarnya ya. Cuman kan ya aku kan kalau kan bangga Teh kalau keluar segala macem. Fosil keluar itu kan sesuatu, waduh kayaknya gue bener nih gitu. Tapi bener sih. Iya, itu aku juga ngalamin bagi di tahun pertama ya aku sharing BF3 over selama 4 kali berturut-turut.
Kan gara-gara mikirnya itu. Nah, Ya iya. kan? Sekalinya Itu yang ditunggu. sekalinya WF3 Oh, aku nggak WF3 sekarang. kalau aku WF3 Mbak. Jadi aku sekalinya WF3 ngalamin sensasi detoxnya itu memang enak banget, walaupun yang keluar itu waktu itu aku muntah kan, itu keluarnya mohon maaf yang barusan makan itu pelangi ya kan, coklat hijau kuning ya kan, tapi enak, habis keluar itu enak, cuman mikir nih, nah ini pemikiran manusia umumnya, ini di tahun pertama ya, bukan akhir-akhir ini, tahun pertama KF itu mikirnya sesimpel ini, kalau baru sekali WF3 aja udah efeknya begini dan enak, kenapa nggak difokusin aja? Kan KF itu gaya hidup yang orientasinya fokusnya di puasa. Ya sudah, aku WF3 terus. Oh ya? Iya Berapa kali seminggu? Jadi, maksud berapa bulan, sebulan berapa kali? Aku nggak sebulan berapa kali, Mbak, berturut-turut. What? Kan nggak boleh. Nah, kan aku nggak tahu. Sama, aku di tahun pertama juga meliterasi. Sama-sama. Kan WF3 itu tidak dicantumin di protokol. Aku juga dengar waktu itu dan ya udah aku mau coba rasanya gimana. Nah, begitu ngalamin sensasi, ya itu logika. Nggak ada yang nyuruh aku melakukan berturut-turut. Murni dari pemikiran sendiri, pemikiran yang polos gitu loh. Nah, jadi hari aku jalanin itu berturut-turut 1 sampai 3. Hari ketiga berbuka, besoknya hari keempat jalan lagi WF. 3 lagi, 4 sampai 6. Lanjut. Jika langsung nekat. Iya, aku tahun lalu cuman sekali. Itu juga aku menantang diriku. Bisa nggak sih aku WF? Dan ternyata aku bisa sampai WF3. Habis itu aku stop. Karena aku pikir, udahlah, aku udah coba. Yang penting aku udah tahu ternyata mampu. Aku mampu melakukannya. Memang mampu. Masa sehari sekali juga mampu. Ya udah, kenapa lagi gitu? Nggak perlu lagi kan? Yang penting kan aku tahu. Di akunya waktu itu malah tak terusin. Soalnya kan mikirnya gaya hidup puasa. Ya udah, puasanya ini yang aku kan mikirnya kalau begitu masih banyak nih yang mau diberesin di dalam nih. Kita kan nggak tahu. Ya kan? Jadi untuk memastikan, untuk memake sure supaya bersih kan itu mindset ya kan, orang tanpa sadar punya target supaya berat badan cepat turun, supaya penyakitnya cepat beres, supaya gatal-gatalnya cepat hilang, supaya flare-nya cepat turun. Apa yang dilakukan? Perpanjang puasa, perbanyak olahraga, ya kan? Itu yang kadang-kadang jadi miss, bukan salah sih, tapi penempatannya yang salah. Jadi yang dilakukan memang sesuai pilar, tapi penempatannya yang salah. Itu loh. Makanya arahnya jadi maladaptasi, bukan adaptasi yang betul. Ya aku berarti sempat maladaptasi ya, cuman aku nggak sadar kali ya. Karena kesenangan gitu, maksudnya itu berbulan-bulan loh Mas, aku lakukan seminggu 2 kali. Itu aku sampai nyontengin kalender, punya diary, ngitung nih sebulan berapa kali. Wah hebat, beneran. Kapan-kapan di screenshot itu. Udah dibuang. Aku boleh nanya Mbak Agi nggak? Silakan Mbak Nazika, silakan. Mbak Agi masih muncul nggak itu flare-flare gitu? Udah enggak. Udah enggak ya. Udah dari sejak tahun lalu. Oh, paling sensitif muncul flare itu dulu kalau kenapa tuh Mbak Agi? Makan daging merah kebanyakan. Kan aku makan autoimun. Daging merah ya? Ya, aku kan autoimun. Iya, autoimun ya. Terus selain daging merah, makanan lain lagi apa tuh? Enggak ada. Yang sensitif ke Mbak Agi? Enggak, paling ya kalau buah nggak bikin itu, cuman pilek aja. Kalau makan buah aja ya. Tapi kalau makan daging merah itu yang berasa banget. Oh, langsung ya. Iya, aku bisa rasakan, aku ada psoriasis di sini nih. Nah, kalau aku habis makan daging merah itu kayak ada kulitnya agak menebal. Terus agak gatel gitu di sini. Sama di belakang.
Tapi yang di belakang udah bener-bener udah nggak kayak, aku pikir dulu aku gatel ya, mungkin gatel berlebihan. Itu aku nggak pernah berpikir bahwa itu psoriasis loh. Karena aku nggak pernah nah begitu aku tahu di sini, terus sempat keluar di sini itu, terus di sini sama di kelopak mata. Nah, baru aku tahu ini dia keluar. Tapi setelah itu ya itu aku enema itu jadi ketagihan, akhirnya dia hilang. Memang hilang ya, memang hilang ya. Gatalnya hilang, bersih ya, kembali bersih. Tapi begitu kalau aku makan, aku cuma keluar di sini aja, tapi sedikit sekali. Dan aku tahu ini too much, berarti aku kebanyakan. Aku cuma gitu aja. Nah, kayak tadi malam aku makan sate kambing, tapi nggak apa-apa sih, biasa-biasa aja. Kan udah lama nggak makan. Kalau sekarang udah nggak flare, tapi juga udah nggak enema. Cuman menghindari itu enema tadi. Enema cuma sebulan sekali, itu pun kalau kepengen, kalau enggak ya enggak. Oke. Kalau kepengen aja sih, kalau nggak kepengen ya enggak gitu. Lebih banyak kepengen naik gunung sekarang. Iya, aku sekarang makanya aku lagi latihan beban, aku lagi squat supaya kuat kan pahanya gitu. Kalau kan udah nggak lari, nanti kalau lari kurus. Kayaknya punya target tapi baru udah selain keren kok itu bodinya. Kenapa teh? Udah keren sekarang bodinya, ya, udah 42. itu ya, udah maintain. Udah naik, udah 42. Iya. Tapi begitu tembus 43 mulai panik karena aduh ini agak gendut nih kayaknya gitu. Karena aku lebih senang dengan badan segini. Buat aku suka banget. Cuman ya, idealnya segitu. Aku pikir fat aku yang harus aku buang ya. Jadi aku harus lebih sering yoga, harus lebih sering plank supaya fat yang di belakang ini lebih menipis gitu. Terus Mbak Agi kalau yang autoimun gitu, kalian harus cek secara berkala nggak kondisi autoimunnya? Aku nggak pernah. Aku nggak pernah tes anak karena aku pikir ya udahlah, aku udah tahu bahwa aku punya ini, nggak perlu buang-buang duit lagi deh. So I'm fine gitu loh. Sekarang saya udah baik-baik saja. Ngapain mesti buang duit lagi, mendingan gue makan. Benar. Ya udah, alhamdulillah. Jahat ya. Enggak deh, maksudnya gitu deh. Itu kan udah entertain udah diri merasakan sendiri. Iya betul, udah merasakan kesembuhan, kenyamanan ya yang sekarang. Enak banget soalnya, bener. Aku bisa makan cuma sehari sekali. Kalau males makan ya nggak apa-apa. Kalau badan lapar ya baru aku makan. Bisa makan tuh jam 2, jam 3. Ya nggak apa-apa toh, kalau badannya nggak minta ya aku diam aja. Yes. Yang penting kan katanya mendengarkan tubuh. Iya, itu memang betul. Itu memang sangat. Soalnya kalau enggak nanti jadi stres sendiri. Giliran lagi nggak nafsu makan, dipaksain makan, ya malah tambah stres. Tidur aku sudah mulai teratur. Kalau ngantuk aku langsung tidurin, nggak mau lagi aku cepet-cepet. Biasanya aku tidur selalu di atas jam 12. Tapi memang bangunnya lebih siang ya. Tapi sekarang aku nggak mau. Kalau aku ngantuk aku harus tidur. Langsung ya. Kalau aku kurang tidur ya. Kalau aku kurang tidur ya kan seperti yang Mas Tio bilang, balas tidurnya. Karena aku merasa aku juga tidurnya nggak benar. 5 pilar yang di tidur tuh aku nggak benar. Saya begadang Mbak Egi. Aku nggak bisa tidur teh. Jadi selalu tidurnya di atas jam 12 malam. Kapan itu? Sebelum-sebelumnya ini sudah sebulan ini aku tidurnya baik-baik saja. Sudah kembali normal jam 10, jam 11. Kalau jam 10 lah. Kalau udah makan ya, lapar kan makan. Pulang kantor tuh. Mulai ngantuk. Wah, ini harus cepet-cepet naik tempat tidur. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti jadi nggak ngantuk lagi kan. Gitu. Bagi yang belum tahu wajahnya Teh Cika, nah ini tak spotlightin. Udah bagus. Suaminya ulang tahun hari ini. Selamat ulang juga tahun. Ulang tahun anniversary ya. Enggak. Mas Nika ulang tahun hari ini. Oh iya. Spouse-nya. Oke. Selamat ulang tahun. Ini Mbak Cika sama Mas Dika juga penggiat pelaku
Oh, kayak couple pelaku, oh, nggak enak. Warrior juga. Sorry, tapi nggak apa-apa. Udah dibilang maafin. Jadi Warrior KF juga ya juga sudah lama. Moga-moga kita nanti punya kesempatan ya kan bisa kita bincang-bincang ya di talk show juga. Iya, insya Allah. Thank you Teh. Ada lagi pertanyaan ke Mbak Agi? Udah itu aja. Senang banget itu lihat Mbak Agi, Ciang, semua teman-teman yang ada di sini nih aktif banget ya. Apalagi Ciang Mbak tuh Agi yang paling Ciang juga. Bang Andini tuh paling sering deh, pokoknya rajin banget. Kagum aku. Mas Sugi juga tadi ada ya? Ada, Kosugi juga ada. Kosugi juga keren tuh kemarin, aku sampai amazed gitu. Wow, bener-bener ya. Tapi bener sih. Tiap orang pasti ada sisi up and down yang menarik untuk menjadi bahan pembelajaran, Mbak. Nah, itulah tujuannya di TFA Spesial Ramadan ini. Jadi bukannya mengabaikan technical, bukannya mengabaikan fisiologis, tapi kita belajar sisi lain di mana kadang-kadang psikis itu tanpa disadari sudah jadi beban. Seperti yang aku pernah sharing japrianku dengan salah satu warrior. Nah, ini kebetulan aku punya histori sendiri dengan almarhum kakak saya yang diabetes. Bukan diabetes, almarhum kakak saya yang gagal ginjal karena hipertensi menaun. Itu kondisinya tensi 200 tapi masih bisa nyetir. Wow. Nah, enggak kebayang itu. Kalau orang nggak tahu dia punya riwayat hipertensi, mungkin dipikir normal, sehat, masih bisa nyetir. Tapi itu tensinya 200. Waktu itu udah 6 tahun yang lalu. Nah, seperti kita tahu, hipertensi ini penyebab utama terjadinya kegagalan fungsi ginjal. Karena ginjal itu seperti mesin filter air. Filternya itu ginjalnya. Kalau tekanan airnya terlalu besar, ya pori-porinya akan lama-lama jadi membesar, melebar, dan akhirnya terjadi kegagalan fungsi. Itu. Ya, itulah. Ya, makanya kadang-kadang kita yang harus lebih aware. Mbak Agi bersyukur, aku bersyukur Mbak Agi tahu titiknya pada saat, loh ini kok gejalanya memang membaik, tapi kok enggak beres-beres, ibaratnya gitu. Ada sesuatu ini. Karena tidak mungkin akan tergantung, hidup sehat itu kan harusnya, sehat sejati itu kan tidak tergantung pada suplemen apapun. Karena kalau tergantung suplemen atau teknik apapun, nggak adil. Ya kan? Tidak semua manusia di muka bumi ini bisa mendapatkan hal yang sama. Nah, jadi sehat sejatinya harus kalau orang teman saya muslim bilang fitrahnya harus kembali ke defaultnya manusia itu sendiri. Saat tidak ada apapun dia sehat. Nah, itu. Ya, betul. Ya, benar sih. Iya. Saya juga kemarin sempat waktu bulan tahun lalu ya, saya pulang dari Jawa, saya sempat kena demam. Saya juga berpikir tuh kenapa saya demam. Mungkin karena kecapean, terus saya kurang tidur. Akhirnya weekend itu saya balas tidur, saya cuma minum IH, tiap 2 jam saya minum IH, saya makan, tidur. Senin sudah sehat kembali. Nah, wow, itu saya langsung gini, ternyata gue kurang tidur. Ya, ketika mengikuti sinyal tubuhnya kan dengan sendirinya self healing itu terjadi. Iya. Kan? Betul. Makanya kapan itu aku juga ketemu ada satu orang yang ibaratnya masih kontra, dan aku bilang ketosis itu memang hal yang aneh di zaman modern sekarang. Ibaratnya makanan ada, sumber energi setiap saat bisa didapat tanpa harus capek-capek mencari. Kenapa harus capek-capek mengakses tangki bensinmu sendiri? Ibaratnya gitu. Engkau cukup berhenti, engkau cukup lewat gadget, lewat handphone, teknologi, malah diantar. Makanan dengan energi itu datang. Betul. Jadi ya tidak usah heran bahwa ketosis itu akan selalu dipandang sebelah mata. Kenapa? Di zaman modern ini tidak lumrah yang namanya ketosis. Tapi kita tahu ketosis adalah defaultnya metabolisme manusia. Di saat tidak ada asupan, tidak ada makanan masuk,
itulah fleksibilitas manusia, metabolismenya diuji yang sesungguhnya. Ya. Oke, Mbak Gi, sebagai penutup ya kan, kita udah di penghujung acara, 10 menit lagi, Mbak Gi bisa kasih dong pesan dan saran kepada yang lain, ya kan, teman-teman. Dan tidak cuma yang hadir, bagi juga nanti yang akan menonton edisi spesial Ramadan yang kedua ini. Silakan, Mbak Gi. Kalau menurut saya ya, kalau udah masuk, jangan pernah kembali. Karena kita ngerasain betapa hebatnya ya, tubuh kita itu Tuhan menciptakan benar-benar sempurna. Jadi ya udah nikmatin, jalankan dengan benar, hidup lebih bermanfaat untuk banyak orang, untuk diri sendiri, ya kan? Jadi never give up. Tetap punya komitmen pada diri sendiri, bukan kepada orang lain ya, diri sendiri itu yang paling penting. Itu aja. Niat ya Mbak ya, kembali diingatkan niat itu awal. Mahal. Niat itu mahal banget. Tanpa niat nggak akan terjadi. Apalagi kalau niatnya kurang dalam, fondasinya kurang kokoh, nah itu. Tapi ini contoh bahwa niat bagi yang awal cuma mau mencari promosi sumber tenaga keton, mau membuktikan, tapi berbuah luar biasa banyak di belakangnya, kesembuhan, berat badan yang kembali normal, bahkan dukungan dari keluarga akhirnya, walaupun sempat ditentang, semua itu harus dijalani, ya. Tidak ada jalan yang mulus, tapi fondasi niat kita masing-masing itu yang menentukan ending kita. Ending kita finish well atau kita finish unwell. Oke. You choose. You choose. You choose. Pilihan, kembali ke pilihan. Ya. Thank you, Mbak Gi. Kita moga-moga bisa ketemu lagi, ya. Ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupakan minggu depan kita masih ada episode spesial Ramadan lagi, ya. Tentunya dengan narasumber non-nakes yang lain yang tidak kalah menarik, ya. Dan jangan lupa hari Minggu besok founder kita Mas Tio akan diundang oleh Lokap, komunitas Lokap di India, ya. Itu luar biasa sekali. Jadi teman-teman pastikan pantau di live FB-nya Mas Tio. Dan nanti rekamannya juga akan saya tayang di channel YouTube. Jadi pastikan jangan ketinggalan dan selalu nantikan TFH minggu depannya lagi. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.